Gimana orang bisa gak jadi miskin lagi kalau apa yang dia tahu, apa yang familiar, yaitu kemiskinan itu sendiri. Apa itu gak miskin? Mereka gak tahu apa itu peluang. They don't have access to opportunities. Gak selamanya membantu orang tuh cukup untuk makan aja, enggak. Bantu lebih dari itu. Bantu mereka bisa hidup 5 tahun, 10 tahun ke depan. Gak cuman makan hari ini, gak cuman duit yang kita kasih sedikit. Every time I see people having difficulties in looking for money, gue tuh kayak sedih gitu loh. Ada cara lebih gampang nyari duit, kenapa orang kesusahan kayak gini nyari duit gitu. Makanya pendidikan tuh emang sepenting itu untuk ngangkat satu sama lain. Aku baru aja ketemu orang di jalan yang aku lagi ngasih zakatku. Terus aku nanya sama abangnya, ternyata abangnya itu bisu. Di sana itu juga ada cewek kayak kakak-kakak gitu sama anak 3 kecil. Aku nanya sama abangnya, tuh anak abang itu istrinya. Dia kayak nggak bisa ngomong kan, terus dia manggilin orang lain untuk bantuin ngomong. Kakaknya datang, tadi dia nggak bisa ngomong, kak, saya kakaknya, ini adik saya. Jadi abang yang bisu itu adalah adiknya. Terus dia cerita lah, iya saya di sini, adik saya di sini. Terus papanya yang jadi tukang parkir di tempat sebelah, mamahnya di Indomaret. Now you want to tell me that poverty is not by system, it's not systematic. Kemiskinan itu sistematis, guys. Gimana orang bisa gak jadi miskin lagi kalau apa yang dia tahu, apa yang familiar, yaitu kemiskinan itu sendiri. Apa itu gak miskin? Mereka gak tahu apa itu peluang. They don't have access to opportunities gitu loh. Aku tuh berangkat dari latar belakang seperti itu juga, dan aku tahu kalau kamu nggak keluar dari rumah, kalau kamu nggak keluar dari lingkunganmu, nggak keluar dari orang-orang yang seperti itu juga, tuh kamu ya udah kayak sama aja akan mengulang kemiskinan lagi gitu. Kemiskinan itu akan terjadi lagi, bukan karena males. Mungkin memang ada, bisa orang mikir ada mungkin tergambar bahwa orang miskin itu males. Kadang mereka tuh males karena apa, gini nih, mereka untuk punya contoh orang yang berangkat dari perintis, orang yang berangkat dari kemiskinan itu sendiri bisa sukses itu anomali, gak banyak. Saya orang yang ngepost gitu loh, aku juga dari nol ngebentuk sesuatu. Atau misalnya orang mikir bahwa siapa sih tokoh-tokoh besar yang juga dari nol, yang bikin Alibaba, yang bikin anything gitu. Mereka gak bener-bener dari nol, mereka itu gak miskin. Makanya kalau aku bilang untuk siapapun ya, kita privilege atau enggak, ya udah kita bekerja sama, karena dunia itu akan selalu tidak adil. Jadi kita orang-orang yang jauh lebih beruntung. Mungkin bagaimanapun bentuk beruntungnya, kita yang membuat orang lain ngangkat orang lain, ngangkat satu sama lain gitu loh. Aku tuh selalu berpikir kalau misalnya aku sudah banyak hal di hidupku ini berubah, sudah kemudian banyak kesenangan yang kurasakan, kemudahan yang kurasakan karena akses yang kupunya, koneksi yang sekarang ada bersamaku. Jadi saling bantu gitu, bantu orang dengan koneksi kamu, dengan peluang yang kamu punya, dengan opportunity yang kamu punya, dengan apapun yang kamu punya gitu loh. Kita akan selalu bisa, hanya dengan seperti itu menurut aku. Kita bisa bikin kemiskinan itu tuh benar-benar pelan-pelan hilang dari Indonesia. Itu harus kerja bersama. Kalau mau ditanya itu tugas pemerintah, ya memang tugas pemerintah, tapi balik lagi aku tuh percaya ya, kalau kita terus nyalahin, walaupun mungkin terkadang kondisi pemerintahan bikin kita pesimistik, but again we still have us, and that's more than enough to make a movement to help others. Orang Indonesia itu ya juga banyak ya riset yang mengatakan kita tuh sangat amat kolektif. Walaupun mungkin pendidikan kita jauh lebih tertinggal daripada negara maju, tapi orang-orang kita bukannya nggak bahagia. Cuman gini, menurut aku, di saat kita kesulitan mendapatkan hal-hal basic padahal kita bisa, itu tuh karena nggak selamanya membantu orang tuh cukup untuk makan aja, enggak. Bantu lebih dari itu, bantu mereka bisa hidup 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nggak cuman makan hari ini, nggak cuman duit yang kita kasih sedikit. Every time I see people having difficulties in looking for money, gue tuh kayak sedih gitu loh. Ada cara lebih gampang nyari duit, kenapa orang kesusahan kayak gini nyari duit gitu. Makanya pendidikan tuh emang sepenting itu untuk ngangkat satu sama lain. So segitu aja obrolan ini, obrolan tentang kemiskinan. Bisa jadi ini obrolan tentang kemiskinan yang potret, dan aku akan bikin series ini juga di TikTok. Ya, ini series 1, saksikan di series kedua. Terima kasih, nama aku Livia. Kali ini kamu sedang menyaksikan konten TikTok yang aku ngebahas kemiskinan, hal yang sangat lekat dan juga dekat dengan aku, dan aku concern banget
Aku nggak pengen orang miskin, aku pengen orang kaya. Gak cuman aku doang yang kaya, orang lain juga kaya, nggak ada yang kesusahan lagi gitu. Jadi kita bahas kemiskinan dari kacamata orang yang merasakan kemiskinan itu sendiri dan yang pelan-pelan keluar dari kemiskinan itu. Amin ya robbal alamin. Follow aku untuk konten-konten seperti ini. Bye.